Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat berkumpul bermuwajahah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah beliau dan di akhirat kelak kita diambil sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin semuanya, pagi ini sesuai jadwal harusnya Pak Aleh yang mengisi, tapi beliau sepertinya berhalangan hadir, sehingga saya lagi yang isi. Mudah-mudahan nggak bosan melihat muka saya terus. Baik, seperti biasa kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Baqarah. Kita di pertemuan kemarin sudah sampai ke ayat 20 yang merupakan ciri-ciri orang-orang munafik. Sebelum kita lanjutkan, kita review lagi dari ayat 1 sampai dengan ayat 20. Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai kitab yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Al-Quran juga mengidentifikasi siapa-siapa yang menjadi mukhatab. Mukhatab ini artinya adalah yang diajak untuk berbicara atau yang didakwahi. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang beriman dan bertakwa, yang mereka lah yang akan mendapatkan manfaat terbesar dari turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang kafir, yang mereka itu dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, diingatkan atau tidak diingatkan, sama aja, nggak ngaruh. Ada Al-Quran, tidak ada Al-Quran, tidak ngaruh. Dan yang ketiga adalah golongan yang terbanyak, yaitu mereka yang mulutnya mengatakan iman, mengatakan Islam, tapi hatinya tidak. Demikian. Ada 3 golongan yang diajak bicara oleh Al-Quran dan didakwahi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri dan kriteria mereka, terutama kaum munafikun, dengan secara detail dan gamblang, termasuk berbagai dengan menggunakan uslub permisalan, teknik-teknik permisalan atau contoh-contoh perumpamaan. Sampailah pada kesimpulan di ayat 21 ini, Allah Subhanahu wa taala panggil mereka semua tanpa terkecuali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu kata Allah. Siapa yang dikasih maksud manusia ini? Ya 3 golongan tadi. Orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Tanpa terkecuali semua dipanggil dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian semua bertakwa. Nah, ini unik sekali ya, Allah mengingatkan yang Tuhan yang telah menciptakan kalian
dan orang-orang sebelum kalian. Ini cara Al-Quran dengan singkat tapi dalam, menghunjam kalimatnya. Kalau hanya dikatakan sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, maka orang-orang banyak yang berpikir berbeda tentang siapa yang menciptakan saya. Ada yang mengatakan Tuhan saya yang menciptakan saya adalah apa? Lata, Uzza dan sebagainya. Tapi ketika ditambah dengan kalimat walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian juga menyembah siapa? Diangkat. Kalau misalnya ada yang menganggap seseorang yang terlahir ke dunia ini dan dianggap sebagai Tuhan, maka sebelum Tuhan itu lahir ke dunia, ini menyembah siapa? Seolah-olah seperti itu. Ini sebenarnya dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Waktu Nabi Musa bertemu Fir'aun, Nabi Musa mendakwakan hal yang sama. Fir'aun, sembahlah Tuhan yang Tuhan pemilik langit dan bumi. Gitu. Begitu awalnya kata Fir'aun, kata Nabi Musa. Kata Fir'aun, setahu aneh Tuhan langit dan bumi ya aneh. Siapa lagi? Gitu. Satu ruangan diem semua. Termasuk Nabi Musa juga diem, bingung. Mesti jawab gimana ya? Ada orang yang mengaku, setahu saya pemilik langit dan bumi ya saya selama ini. Nggak ada. Emang ada Tuhan lain selain saya? Yang ada yang memiliki langit dan bumi selain saya ada? Begitu Nabi Musa bingung, turun wahyu dari Allah. Bilang, sembahlah Tuhan yang sudah menciptakan kamu dan nenek moyangmu. Nah, itu. Langsung Nabi Musa bilang seperti itu. Itu satu ruangan yang menyaksikan menteri-menterinya sebagian besar langsung beriman. Hati langsung beriman. Benar juga ya. Kalau Fir'aun adalah Tuhan, lah sebelum Fir'aun lahir Tuhannya siapa? Gitu. Masa iya sebelum Fir'aun lahir terus nggak ada Tuhan? Kalau memang Fir'aun Tuhan, sebelum dia lahir Tuhannya siapa? Makanya begitu Nabi Musa mengatakan, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Itu satu ruangan yang menyaksikan menteri-menteri yang pegawai segala macam langsung beriman. Iya juga. Jadi pastikan kalau kita menyembah Tuhan, ya, sembahlah Tuhan yang saat ini kita sembah dan semua nenek moyang kita yang dahulu kita sembah dari sampai dengan Nabi Adam. Siapa yang sembah Nabi Adam? Siapa yang sembah Nabi Nuh? Siapa yang sembah Nabi Ibrahim dan seterusnya orang-orang terdahulu. Karena kalau kita tidak mengingat nenek moyang kita terdahulu menyembah siapa, nah itu makanya kita akan tersesat nanti mencari Tuhan. Nah, artinya kita jangan mencari Tuhan sendiri. Karena kalau akal manusia digunakan untuk mengidentifikasi Tuhan, untuk mencari Tuhan, nggak akan nyampe akal manusia. Baik, dilanjutkan. Tuhan yang mana lagi selain Tuhan? Yang pertama tadi Tuhan yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Syaratnya apa lagi? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu yang telah menjadikan bagi kamu bumi ini sebagai hamparan. Bumi sebagai hamparan, sebagai tempat tinggal. Wassamaa binaa, dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan yang telah menurunkan hujan dari langit.
fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Kemudian dari air hujan tersebut maka tumbuhlah berbagai macam tanaman yang menjadi rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tuhan-tuhan lain, tandingan-tandingan lain bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi satu, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu dan nenek moyangmu, orang-orang sebelum kamu. Yang kedua adalah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kita, bumi sebagai lantainya dan langit sebagai atapnya. Karena ini satu-satunya tempat tinggal kita yang mungil, yang kecil di jagat raya ini. Sudah puluhan tahun NASA, sudah ribuan profesor, doktor bekerja sama untuk apa? Untuk mencari tempat alternatif bumi. Karena gimana mereka berpikir kalau misalnya ada meteor jatuh yang besar, sebagaimana yang 65 juta tahun yang lalu terjadi meteor jatuh dan memusnahkan dinosaurus. Begitu kata para ilmuwan. Mana nih bumi kita yang segini kecil mungil? Masa iya di tengah jagat raya yang tidak bertepi ini, di tengah triliunan bintang, di tengah triliunan planet di jagat raya ini, hanya bumi yang bisa dihuni? Masa iya sih? Aneh. Para ilmuwan tuh kayaknya impossible, gak mungkin lah. Masa iya sih? Cuma kita doang yang ada yang hidup. Sehingga mereka penasaran, mengirim berbagai macam pesawat, menciptakan berbagai macam peralatan, teleskop dan sebagainya. Untuk tujuannya apa? Mencari kehidupan di luar bumi. Adakah? Mungkin kalau kehidupan terlalu mewah kalau dicari ya, terlalu berlebihan. Nggak usah kehidupan deh, air minimalnya gitu. Jadi mereka tuh sekarang mengeluarkan uang triliunan dolar hanya untuk mencari air, keliling ke berbagai macam planet, mengirim namanya pesawat Voyager 1, Voyager 2, udah nyampe ke Pluto setelah 20 tahun baru nyampe Pluto. Ya nggak ada apa-apa sampai sekarang, air nggak ada. Jangankan makhluk hidup, air aja nggak ada, apalagi ada alien gitu. Nggak ada, udah segitu jauhnya. Jadi Allah mengingatkan juga, bumi ini Allah ciptakan untuk tempat kita hidup. Yang sampai sejauh ini ya cuma satu-satunya ini yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Allah ciptakan kita bumi sebagai tempat tinggal, sebagai hamparan, dan langit sebagai atapnya. Ya, kalau kita lihat di malam hari, kita lihat begitu indah dengan bintang, dengan bulan, bintang yang gelap-gelap bulan. Kalau siang hari begitu cerah, begitu indah juga dengan awan, dengan matahari dan sebagainya. Kemudian jika turun hujan, maka luar biasa hujan itu. Kalau kita lihat Discovery Channel, YouTube atau di TV, itu padang pasir yang tadinya hijau atau yang tadinya tandus, begitu turun hujan itu berubah jadi hijau. Itu luar biasa. Siapa yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu? Tadinya kering, tandus, kerontang. Tapi begitu disiram air hujan. Begitu disiram air, kena air, tumbuh. Bahkan sehari-hari kita kadang-kadang sering melihat di tempat-tempat yang tidak seharusnya ada tanaman, bisa tumbuh tanaman. Karena kena air. Kena air ketetesan, mungkin ada yang bocor di rumah kita nggak tahu. Tiba-tiba, loh, kok ada tumbuhan gini? Bikin retak tembok, nembus keluar dari tembok, pecah. Nggak bisa stop. Dari mana tuh itu datang? Hanya gara-gara ketetesan air.
tumbuh dan menembus bahkan dinding yang begitu kuat. Dari mana tanaman itu? Kadang-kadang kita lihat kan rumah rawat yang lama nggak kepake misalnya, ditinggal penghuninya, udah di mana-mana itu tumbuhan tumbuh. Pokoknya kalau udah ada air, ada pasti ada kehidupan. Makanya para ilmuwan sekarang itu berlomba-lomba mencari air di luar bumi. Nah, kalau kata saya sih, ya, buang-buang duit aja ya. Mau punya duit segitu banyak, nyari air doang. Lagian kesononya juga udah, kalaupun iya ketemu misalnya ada planet misalnya ya di luar sana yang berair, terus kesananya juga gimana ya? Orang ke Jupiter aja, ke Pluto aja butuh 20 tahun, 30 tahun perjalanan, apalagi planet. Bintang terdekat dengan tata surya kita itu namanya Alpha Centauri. Itu butuh 4 tahun ke sana dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya 1 detik bisa mengelilingi 7,5 kali bumi. Cepat sekali bayangkan, 1 detik 7,5 kali keliling bumi dalam 1 detik. Begitu cepatnya cahaya. Dan dengan kecepatan segitu kita baru bisa mencapai tetangga kita terdekat bintang itu 4 tahun. Bagaimana kalau kecepatannya kayak pesawat yang sekarang, ya kan? Berapa ratus tahun nyampe ke Alpha Centauri yang terdekat. Belum lagi mencapai triliunan bintang yang ada di sana, menjelajah bagaimana caranya. Kalaupun misalnya para ilmuwan dengan teknologi canggih, dengan teropongnya, dengan teknologi yang bisa mendeteksi, oh di planet tersebut ada air. Nah kesononya gimana? Bingung, ya kan? Bingung. Yang terdekat aja 4 tahun dengan kecepatan cahaya. Kalau kecepatannya tahulah 10% cahaya aja kecepatannya, udah 40 tahun ke sana. 10%. Kalau 1% cahaya, ada berapa? 400 tahun bintang terdekat. Terus gimana kesononya? Ya gitulah kondisi kita sekarang. Jadi kita harus sampai saat ini kita harus legowo kalau kita sendirian di jagat raya ini, ada orang lain, hanya kita di sini, terapung-apung sendirian di ujung galaksi Bima Sakti. Baik, kita lanjutkan. Setelah Allah mengingatkan, setelah Allah menggugah perasaan kita dengan kalimat-kalimatnya tadi, lalu Allah ingatkan kembali, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Ini Allah ingatkan kembali. Jadi di awal ayat Al-Baqarah dikatakan la raiba fi, tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ayat ini Allah ingatkan kembali, wa in kuntum fi raibin. Tapi jika kalian masih tetap ragu dengan Al-Quran, dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi surah. Ayo buat satu surat aja. Min mithli, semacam Al-Quran. Satu surat, nggak usah surat Al-Quran deh, terlalu berat bagi ente. Satu surat aja. Sependek-pendeknya surat dalam Al-Quran itu apa? Inna a'tayna kal kautsar. 3 ayat. Artinya tantangan ini satu surat aja. Cukup 3 ayat deh minimal kayak ini a'tayna. Ringan. Jadi kalau seluruh Al-Quran mah berat dah, ente pasti nggak mampu. Satu surat aja dah. Kalau memang kalian ragu dengan Al-Quran ini,
Belum pernah ada, kalaupun misalnya nih menurut mereka kan Al-Quran ditulis oleh Muhammad, bukan dari Tuhan, itu karyanya Muhammad, itu karya sastranya Muhammad katanya gitu. Kalaupun iya Al-Quran ini karya sastranya Muhammad, misalnya, kalaupun iya, apakah pernah ada seorang sastrawan, seorang penulis buku yang berani mengatakan, ayo bikin buku seperti saya, nggak usah semua deh, satu bab aja. Ada nggak? Kalaupun iya, itu karyanya Nabi Muhammad SAW. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai yang kiamat nanti, tidak akan ada seorang penulis yang berani menyatakan diri sendiri, menantang semua orang, ayo bikin buku karya tulis seperti saya ini, bikin. Gak usah semua deh, satu bab aja. Tidak ada. Artinya apa? Nggak mungkin ini bikinan Muhammad, karena Muhammad manusia. Kalau karya manusia, ya gampang ditiru oleh manusia. Coba, apa yang nggak bisa ditiru oleh Cina sekarang? Apa bisa? Amerika bikin pesawat tempur, belum juga terbang uji coba, kan Cina udah bikin replikasinya. Apa, secanggih apapun, sehebat apapun karya manusia, pasti bisa ditiru oleh manusia yang lain. Tidak mungkin ada manusia bikin karya tidak bisa ditiru oleh manusia yang lain, kecuali kalau orang itu ya mendapat wahyu. Nah, kecuali kalau kita katakan Al-Quran ini bukan bikinan manusia, bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Makanya berani sekali Al-Quran. Ayo bikin faktu di surah, bikin satu surat aja. Mimutli, ya, semisal Al-Quran, yang semisal deh. Wadu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan kata Allah, jangan sendirian bikinnya, ayo kamu semua kumpulan tuh profesor-profesor, dokter-dokter, ahli-ahli, semua kumpulin semua. Bikin bareng-bareng. Kalau sendirian mah mungkin terlalu berat. Gak mungkin, semua kumpulin, ahli-ahli semua kumpulin, bikin barang satu surat aja. Banyak tantangannya begitu luar biasa. Tantangan ini abadi sampai hari kiamat nanti tetap berlaku. Dan ini sudah berlangsung 1500 tahun. Tantangan ini terbuka bagi siapapun, silahkan. Apakah pernah nggak ada yang berani? Ada, banyak yang nyoba. Bahkan sejak zaman Rasulullah udah ada yang nyoba. Gitu doang gampang. Namanya Musailamah, bikin ya bersajak-sajak, berit-berit, kalimat-kalimatnya kedengarannya enak. Ya tapi nggak ada isinya, cuman sajak-sajaknya aja kedengarannya enak. Tapi kontennya nggak ada, tidak menyentuh hati. Sementara Al-Quran di samping dua kalimatnya enak dibaca, isinya menyentuh hati, menggugah ke dalam hati. Zaman modern sekarang ada juga yang membuat, mereka buat karya namanya Al-Furqan, yang digadang-gadang menjadi tandingannya Al-Quran. Tapi lagi-lagi masuk ke tempat sampah. Sama saat dibaca oleh para ahli sastra Arab, ya mereka ketawa, levelnya kayak gini, apa-apanya. Itu yang baca ahli sastra Arab. Ya di kalangan mereka juga bukan orang Islam yang membantah sendiri. Nah level ini memang Al-Quran gitu. Karena memang ya hanya orang yang bisa ya, paham betapa dahsyatnya Al-Quran itu adalah orang-orang yang ahli tentu dalam bahasa Arab, terutama sastra Arab. Kalau bagi kita-kita ya, yang penting kita bisa mentadaburinya, membacanya udah enak gitu. Tapi bagi mereka kalangan ahli-ahli sastra, mereka tahu persis bagaimana kualitas dari susunan ayat-ayat Al-Quran ini yang memang tidak ada tandingannya, tidak ada duanya.
Jadi silakan kata Allah, buat, nggak usah selalu Al-Quran, satu surat aja, dan silakan kalian bekerja sama, bergotong royong, bahu membahu, datangkan ahli-ahli macam-macam, buat satu surat Al-Quran, silakan kalau memang bisa. Fa'ilam taf'alu walang taf'alu. Jika kamu tidak bisa, dan pasti kamu tidak bisa, nah ini ayatnya, fattaqunna, maka takutlah dengan api neraka. Lalu diancam oleh Allah di sini. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Jadi kalau kita membuat roti, ya bahan bakunya adalah tepung terigu. Gitu. Kalau kita membuat sayur asem, bahan bakunya adalah tangkil, misalnya. Nah ini neraka itu bahan bakunya manusia dan juga batu. Jadi neraka akan tetap menyala, akan tetap berkobar manakala ada manusia yang masuk ke situ sebagai bahan baku untuk tetap menyalakannya. Ini ancaman bagi Allah, bagi mereka yang tidak percaya dengan Al-Quran. Al-Quran datang dari Allah. Pertama Allah tantang, ayo bikin. Kalau kalian tidak bisa kata Allah, dan pasti tidak bisa, takutlah akan neraka. Yang bahan bakunya manusia dan batu. U'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak percaya dengan Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kebalikannya dari yang tadi. Bagi mereka yang beriman dengan Al-Quran dan mau mengamalkannya, berikanlah kabar gembira. Dengan apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali mereka diberikan rezeki, mereka berkata, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Wah, ini kok kayak yang kemarin ya. Wa utu bihi mutasyabiha. Tapi kok rasanya beda ya, misalnya gitu. Jadi di surga itu menurut gambaran ayat ini adalah misalnya sarapan pagi soto Betawi misalnya gitu, di surga soto Betawi sarapan pagi, soto Betawi. Besoknya soto Betawi lagi ini sarapannya. Pas dicobain, yang ini lebih enak dari yang kemarin soto Betawinya, gitu. Tapi soto Betawi juga. Besoknya begitu lagi, kasih lagi soto Betawi. Loh, ini lebih enak lagi dari yang kemarin, terus seperti itu. Nggak ada habis-habisnya. Gimana? Kebayang nggak? Ya, dikasih mangga nih, mangga ya kayak mangga yang Pak Chandra, gede gitu kan, begitu wah manis banget lah gitu. Besoknya dikasih mangga lagi sama manis, tapi beda manis sama yang kemarin, enaknya beda, lebih enak yang ini nih. Gitu. Itu terus sampai selama-lamanya begitu. Tiap hari dikasih kenikmatan, yang nikmatnya beda-beda. Mungkin barangnya sama, mangga-mangga juga, apel-apel juga. Ya kan, soto-soto juga, tapi enaknya beda-beda dan terus makan nggak ada habis-habisnya. Wah, bayangin. Jadi kita tidak pernah merasa bosan. Jadi jangan dikira di surga kayak di dunia. Mungkin kita makan sate sehari 2 hari enak, lama bosan. Sate lagi gitu. Lontong lagi gitu, gorengan lagi. Bosan lama-lama. Di surga mah nggak bosan karena rasanya beda-beda dan kenikmatan terus bertambah. Setiap hari
selama-lamanya begitu. Nah, ini nanti ada lanjutan ayatnya, bentar, Pak. Nggak sabar. Oke, karena Pak Lik sudah menyebutkan, saya lanjutkan. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bahkan bagi mereka di dalamnya disediakan istri-istri yang suci. Azwaj. Kok istri sih? Emangnya banyak? Nah, ini. Karena kalau cuma satu zauj, satu tunggal, tapi azwaj, istri-istri atau pasangan-pasangan yang suci. Wa hum fiha khalidun, dan mereka tuh kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya kan? Udah cobain belum kamar nomor ini? Istri-istrinya banyak soalnya. Wah, yang itu mantep gitu kan, macam-macam, bisa begini, bisa begitu. Ternyata pas kamar sebelahnya dicoba lagi, wah yang itu lebih ini lagi. Wah, gimana coba? Kebayang nggak ada habisnya kayak gitu. Ternyata rasanya beda. Bagi yang udah pernah merasakan punya istri lebih dari satu, emang beda rasanya. Gitu. Emang beda gitu. Iya, nanti bayangkan di sana setiap hari rasanya beda-beda dan makin nikmat, makin enak, nggak pernah bosen. Dari sisi makanan, dari sisi tempat tinggal, dari sisi semuanya, termasuk dari sisi pasangan-pasangan hidupnya. Luar biasa kenikmatan di dalam surga. Salatnya simpel, ya kan? Itu alladzina amanu, beriman. Gimana bisa beriman dengan Al-Quran? Wa amilus sholihat, dan beramal soleh sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu aja, simpel. Nah, jaminannya, balasannya adalah ini semua nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini dan yang mana secara umum bisa mendapatkan hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu dulu. Silakan bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi atau ingin menambahkan, monggo. Ya. Agak di scroll ke atas sedikit. Ya. Sebenarnya kan kemarin pertanyaannya ini mengenai munafik. Oh iya, oke. Jadi tolong dikasih tahu tips agar kita tidak terkena sifat nifak. Agar tidak terkena sifat nifak. Ya, sebenarnya tipsnya kita harus berusaha untuk jujur, itu aja. Berusaha untuk jujur. Ya, karena kan kemarin diartikan oleh Al-Quran bahwa sebelum kita membohongi orang lain, ya, pada dasarnya kita membohongi diri kita sendiri dulu. Saat kita jualan misalnya, jualan mangga, balik lagi contohnya mangga mulu, perasaan dari kemarin yang keinget itu mangga gitu. Ya, misalnya jualan mangga gitu kan, bilang ini manis nih mangganya, bagus nih, padahal di dalam hati dia tahu, nah, ini dalamnya agak-agak busuk, udah terlalu matang, tapi dia manis, enak. Padahal dia tahu yang bohongin siapa pertama kali, dia dirinya sendiri, bukan orang. Sebelum orang lain bohongin, dia membohongi dirinya sendiri, membohongi hatinya sendiri. Padahal dia tahu ini sebenarnya mangga asam misalnya, atau agak-agak busuk, tapi dia bilang manis dan sebagainya. Makanya untuk menghindari sifat nifak, kita harus melatih diri kita supaya jujur apa adanya. Jangan dibiasakan untuk dikit-dikit bohong. Karena kita merasa udah nggak apa-apa kayak gitu doang. Karena kalau lama-lama kita sering berbohong, ya ujung-ujungnya dia itu hati kita nanti berkarat. Nanti mungkin Pak Ustadz Wahyu bisa menjelaskan lebih detail lagi
bagaimana menghindari sifat nifaq atau munafik. Tapi intinya adalah ya harus melatih diri kita supaya jujur, karena kebohongan itu nggak nyaman di hati sebenarnya. Pasti dari kita tahu lah, saya kita bohong kayaknya nggak enak gitu di hati itu. Ada rasa nggak enak, ada rasa nggak nyaman saat kita bohong. Nah itu semua pasti kita pernah merasakan. Tapi saat kita jujur beda, maksudnya tenang, hati itu lega, ya, biasa aja. Karena tidak perlu ada yang disembunyikan, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kita bohong sama orang tua kita misalnya, aja simpel kan. Udah belajar belum? Dulu kan, kecil kan. Udah barusan, nah, benar belum? Tuh lagi main game, masih. Tuh lagi apa? Berasa ya, itu nggak enak. Tapi saat kita jujur, tenang, udah belajar? Udah ya, misalnya. Alhamdulillah. Ya udah tenang aja kita main. Misalnya kita main, kenapa tenang aja? Karena kita memang betul udah belajar. Terus saat kita ditanya sama istri kita, ya udah tidur, udah sholat belum? Bisa misalnya. Oh, udah belum, tidur aja. Itulah hati kita beda rasanya. Tidurnya berganyanya, mungkin mimpinya mimpi, ya kan, dikejar-kejar kuntilanak dan sebagainya, genderuwo. Itu akibat dari ya nggak jujur. Ada aja ini. Dan yang pasti kebohongan kan akan harus ditutupi oleh kebohongan yang lain, sehingga berlipat-lipat terus. Kalau sudah menjadi kebiasaan kita berbohong dari hal yang bohong yang kecil sampai bohong yang besar, ya lama-lama jadilah kita seorang yang terbiasa. Lama-lama hatinya berkarat nanti. Nabi pernah ngasih tip, bisa ingat itu, orang munafik itu malas untuk sholat isya dan subuh itu. Benar gitu ya? Ya, karena dua sholat itulah memang yang paling berat. Sholat subuh kan ya lagi enak-enaknya tidur, disuruh sholat. Kenapa orang ini disebut munafik? Karena begini, kalau kita melakukan sesuatu hal yang berat demi karena Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita melakukan sesuatu yang lain itu ringan. Kalau sholat subuh kita bisa, sholat isya kita bisa, yang lainnya pasti gampang lah, pasti lolos gitu. Tapi kalau sholat subuh kita udah nggak bisa, ya itulah makanya munafik. Munafik dalam arti gini, katanya beriman, katanya bertakwa. Maunya kan begitu, disebut orang beriman, disebut orang bertakwa. Tapi sholat subuh aja kagak, misalnya. Sholat subuh aja kesiangan, 6:30 baru sholat subuh, misalnya udah lewat. Lagi enak-enak tidur, bayangin disuruh sholat, mana berat mata, ngantuk dan sebagainya. Sholat isya juga sama. Kalau isya kan lagi enak-enaknya istirahat. Dalam arti mungkin kita pulang kerja, habis makan malam, kan lagi ada ngadem nonton TV, lagi nyantai gitu. Enak, ngantuk tuh datang enak banget itu. Kalau kita sampai ketiduran, misalnya terus lewat sholat isya, bahkan lewat lagi sholat subuh gitu, sampai rumah misalnya kerja capek jam 11 baru nyampe, lagi istirahat tidur, bangun jam 6:30, isya kagak, subuh kagak. Gitu. Gimana disebut orang yang beriman? Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ukuran seseorang itu iman atau enggak? Lihat aja dia sholat apa enggak, gitu aja. Kalau Rasulullah, orang itu enggak sholat, ya diragukan keimanannya. Bahkan Rasulullah menyebutkan itu kafir. Yang ditanya sahabat dari Rasulullah, bagaimana membedakan orang itu kafir atau muslim? Lihat aja dia sholat apa enggak. Tuh, di dalam pandangan Rasulullah, kalau orang itu enggak sholat, ya dia kafir. Kalau enggak kafir apa lagi? Gitu, kalau enggak sholat. Karena tidak ada, yang seperti yang saya jelaskan kemarin, tidak ada amalan apapun selain sholat yang tidak punya
yang tidak punya keringanannya dalam arti untuk meninggalkan, nggak ada. Dalam sakit kita sholat harus, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa duduk baring, kalaupun baring nggak bisa gerak, kedipan mata, biar sholat, bahkan rukuk kedip, sujud kedip, itu udah bisa sholat. Kalau kita berbaring nggak bisa ngapa-ngapain misalnya, kan kalau ruku ada gerakan beda lah, sujud beda gerakannya, dengan gerakan tetap. Kalau nggak bisa bergerak sama sekali, boleh dengan kedipan isyarat, kedipan mata, saat ruku, saat sujud dan sebagainya. Saking sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Gimana kalau nggak bisa kedipan mata? Ya udah dikubur, gitu. Sholatin. Ya, masa kedipan mata aja nggak bisa? Sampai segitunya itu karena sholat. Makanya kalau orang meninggalkan sholat isya dan subuh, yang dianggap itu munafik. Munafik dalam arti lu Islam apa enggak gitu. Kalau dua sholat itu ditinggalkan, ya sholat yang lain most probably gitu, nah, udah ditinggalkan. Kalau ini dua dilaksanakan, most probably kemungkinan besar yang ketiga ini juga dilaksanakan, karena dua ini yang berat aja dilaksanakan, apalagi yang tiga lain ini enteng kan masih dilaksanakan. Kira-kira begitu pesannya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sebenarnya kalau sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali, walaupun situasi seperti apa. Tetapi sekarang banyak yang membela Islam, ya, membela Islam dengan kalimat utamanya Allahu Akbar, tetapi pas sholat Johor tetap aja dia berdemo, gitu. Katanya bela Islam, tetapi dia tetap melakukan aksi-aksi seperti itu, meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat. Seperti itu banyak itu sekarang terjadi. Nah itu termasuk golongan munafik menurut saya. Terus yang kedua berkaitan dengan tadi di ayat yang ke-22, yang saya bacakan belakangnya saja. Karena janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ini banyak dilakukan oleh orang berkaitan dengan ekonomi. Artinya apa? Dia melakukan tandingan kepada Allah, dia datanglah pemuja-pemuja tempat daerah muja. Terus kedua, bagian pecinta batu akik, wah ini anti peluru, anti tembak dan anti macam-macam ini, ya kan? Itu sudah merupakan suatu tadi dia menciptakan tandingan batu ini kepada Allah. Betul gitu kan? Ya. Baik, tentang memang betul sih, sangat disayangkan. Jadi zaman sekarang pun ya banyak lah orang yang mengaku Islam, mulutnya Islam, tapi ya dia nggak sholat gitu. Ya itu fenomena zaman now, zaman sekarang seperti itu. Karena kalau di zaman Rasulullah ya orang Islam dia pasti sholat. Itu saya disayangkan fenomena tersebut. Ya tugasnya kita semua lah saling mengingatkan kalau misalnya ada saudara kita siapapun itu. Kalau memang kita lihat belum sholat, misalnya ada yang demo belum sholat, ya mungkin sebagai pak polisi bawa sholat dulu gitu. Diingatkan, wajib juga itu mengingatkan, jangan dibiarkan gitu kan. Para pendemo waktunya sholat, berhenti dulu demo yang sholat dulu, misalnya gitu. Diingatkan saja. Adapun mereka sholat atau tidak itu terserah. Tapi kalau kita tidak mengingatkan, nah kita juga salah, gitu. Mendiamkan aja. Ingatkan, sama-sama saling mengingatkan. Watawa sobil haq. Kemudian tadi yang kedua mengenai ya, membuat tandingan, memang betul. Jadi kalau dalam istilah Al-Quran itu namanya tauhid. Tauhid ini adalah tandingan-tandingan yang dianggap sebagai Tuhan. Dia nggak usah bangun cincin, nggak usah gitu lah. Obat aja misalnya. Jangan sampai kita mengira, kalau minum obat ini sembuh, nggak boleh, ya kan?
Karena obat ini bukan Tuhan, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Obat ini hanya sebagai perantara. Ya kan? Dengan obat ini, insya Allah akan memberikan kesembuhan. Bukan obatnya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Nah itu aja sudah andada, tandingan-tandingan. Dan sampai seperti itu. Karena Nabi Musa alaihissalam, ada kisahnya dulu, pernah sakit gigi. Gigi yang kayak panis ke gigi. Ya Allah sakit gigi, doa Allah. Kata Allah, Musa kamu datang ke bukan ke lapangan yang pojok sana tempat lapangan luas lah. Kamu cari ada rumput yang tingginya sekian, warnanya ini, kata Allah gitu. Udah kamu makan rumput itu. Oh iya benar nih rumputnya begini. Sesuai ciri-cirinya yang Allah sebutkan. Makanlah Nabi Musa punya sembuh. Wah sembuh makan rumput ini. Nah dia mikir gitu. Begitu berapa bulan kemudian dia sakit gigi lagi. Dia nggak berdoa sama Allah, langsung nyari rumput itu. Wah masih ada nih rumputnya belum habis. Makan sama dia. Kagak sembuh-sembuh. Terus ya Allah nanya, ya Allah, kok nggak sembuh sekarang? Kemarin kan sembuh. Lah, emangnya yang nyembuhin rumput, kata Allah. Kalau kemarin sembuh karena kamu berdoa dulu kepada saya, baru saya berikan kesembuhan lewat rumput itu. Nah sekarang kamu nggak berdoa kepada saya, kok makan aja rumput kamu kan rumput yang nyembuhin, ya gitu. Oh iya salah, ya salah. Nabi Musa seperti itu. Jadi jangan kita menciptakan tandingan-tandingan. Allah semuanya menyembuhkan, memberi rezeki semuanya. Tahu jangan lupa kan. Gara-gara saya nih, kamu bisa naik pangkat. Yang bikin naik pangkat saya enggak, Allah yang bikin lewat saya. Kalau bukan saya, Masjid Anas sudah berdiri, ya misalnya. Enggak semua Allah, hanya perantaranya kita. Semua itu perantara, obat kita dan semuanya. Termasuk pada anak juga kita jangan sampai menjadikan diri kita seperti Tuhan. Udah bapak-bapak, lu kalau nggak gua sekolahin, ya kan, jangan menganggap diri kita Tuhan. Karena yang kelain anak kita siapa? Allah sebetulnya lewat kita. Yang ngasih makan anak kita siapa? Allah lewat kita. Itu harus diingat terus, baik diri kita sendiri maupun anak kita. Jangan sampai anak kita pun menganggap kita adalah sebagai Tuhan dalam tanda petik ya. Andada tadi tandingan-tandingan Allah bukan. Nah ini rezeki, ini bapak ayah kasih uang, kamu sekolahnya rezeki itu bukan dari ayah, bukan dari bapak. Itu dari Allah yang kasih rezeki lewat bapak. Ingatkan juga anak kita supaya kita paham, kita tahu bahwa ini bukan dari ayah, bukan dari bunda, bukan dari ibu, bukan dari bapak, tapi dari Allah semuanya rezeki ini. Itu yang mana ya. Silakan Pak Ato tadi, bisa ada waktu. Sebentar. Ini hanya sedikit menambahkan aja, tadi menarik Pak yang Bapak bahasanya di barat sana sampai ngirim pesawat atau kendaraan apa untuk mencari tempat tinggal selain itu. Iya. Sementara saya pernah dengar Pak, ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa tempatmu ya di bumi. Kalau nggak salah ini di Al-A'raf ayat 25. Nah, saya bacakan artinya, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Ya. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ya. Yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 36. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ya. Artinya yang sia orang nyari tempat tinggal lain di selain di bumi, karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelasin bahwasanya tempat kamu di bumi. Artinya kan tadi mencari alternatif kehidupan di luar bumi lah kata begitu ya. Sebenarnya ya kalau misalnya ahli-ahli tersebut sudah baca ini udah kayaknya harus segera berhenti misalnya itu gitu. Ya mereka sih baca menurut saya, cuma mereka nggak percaya masalahnya itu aja. Masalahnya nggak percaya. Ya, jadi kalau nggak percaya amal Quran ya susah. Dikasih tahu juga. Cuma tadi kan orang kafir kan gitu. Antar tahum amlam tungduhum. Dikasih tahu nggak dikasih tahu sama aja, nggak ada ngaruh. Lakin yang mungkin ya gini, secara statistik memang secara logika
Masa iya gitu kan? Di miliaran triliun planet bintang nggak ada sih kita, cuma kita doang sendirian gitu kan? Masa iya gitu? Memang mereka ya sulit untuk secara logika tuh sulit untuk percaya gitu. Sehingga kan bayangannya kan ada Superman lah dari planet Krypton gitu, ada ini, ada itu, macam-macam alien datang menyerbu bumi dan sebagainya. Hayalannya kan sampai segitu. Karena secara logika masa iya sih? Nggak, sebenarnya nggak masuk akal kalau secara logika ya. Kalau kita cuma hidup sendirian di tengah jagat raya ini. Tapi Al-Quran menyatakan seperti itu. Ya kita sih percaya aja, sami'na wa ata'na. Dan memang terbukti sampai sekarang. Mana ada yang menemukan? Coba cari ada kehidupan. Gak usah kehidupan deh. Air aja dulu. Ada nggak planet yang mengandung air? Nggak ada. Sekarang bingung kan. Perilmuan tuh bingung nyari-nyari air. Jauh-jauh air di sini banyak gitu kan. Tinggal gali jadi sumur ada air. Sampai nyari air ke bulan, ke Pluto, kemana nyari air. Kurang kerjaan memang. Kalau mereka takut bumi ini hancur, padahal kalau kita umat Islam beriman, kalau udah hancur ya udah kiamat selesai. Nah, mereka kan enggak mikirnya, wah bumi hancur, dan kita harus menemukan bumi yang lain. Kita migrasi ke sana nanti, membuat koloni di Mars. Elon Musk itu mau bikin koloni di Mars. Bingung hidup di Mars gimana? Oksigen nggak ada, air nggak ada, gimana? Di sini kan kita keluar rumah, udara segar. Nah di Mars mah nggak bisa keluar rumah, mana ada oksigen, nggak bisa napas, mati yang ada. Loh gimana hidupnya? Bingung, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf lah saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.